Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dari Prodi semester 5. Saya ingin menjelaskan materi manajemen dana bank untuk memenuhi tugas UAS hukum perbankan. Langsung saja kita ke pembahasan. Perencanaan jumlah dana bank. Perencanaan jumlah dana bank diperlukan untuk menetapkan dana yang dibutuhkan sehingga pengendalian dapat dilakukan. Perencanaan yang baik harus didasarkan atas analisis dan data informasi. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan jumlah dana bank, situasi moneter dan keadaan perekonomian, pendapat masyarakat dan besarnya biaya hidup, jumlah saingan dan besarnya cost of fund yang berlaku, capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal, dan Bank for International Settlement. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah memilih dan menggabungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Jadi, setiap rencana mengandung dua unsur, yaitu tujuan dan pedoman. Penentuan besarnya dana bank. Untuk menentukan besarnya dana bank secara absolut sulit, akan tetapi besarnya dana bank dapat ditentukan. Ketentuan pemerintah selalu menetapkan besarnya dana atau modal sendiri setiap bank negaranya masing-masing. Penentuan tersebut berdasarkan UUD, Kepres atau Surat Edaran Bank Indonesia. Kewajiban penyediaan modal minimum KPMM atau KER adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut resiko. Area operasional bank. Kebutuhan dana bank akan semakin besar jika area operasionalnya semakin luas, meliputi nasional dan bahkan internasional. Produk jasa bank. Kebutuhan besarnya dana bank dipengaruhi oleh banyaknya produk jasa yang akan dilayaninya. Apabila produk jasa bank banyak, maka dana bank yang dibutuhkan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Tujuan bank. Dana bank akan dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai bank bersangkutan. Semakin banyak laba yang ingin diperoleh, maka semakin besar dana yang akan dibutuhkan. Pimpinan bank. Kebutuhan modal bank juga dipengaruhi oleh kecakapan dan profesionalisme pimpinan bank. Kebutuhan likuiditas yang dimiliki. Jika alat-alat likuid yang dimiliki sangat terbatas, ada kemungkinan untuk memenuhi likuiditas itu diambil dari modal bank bersangkutan. Tingkat kualitas pemilik bank. Jika pemilik bank selalu menginginkan agar banknya semakin kuat dan besar, maka kebutuhan bank kebutuhan bank dan modal akan semakin terpenuhi karena laba yang diperoleh diinvestasikan kembali. Terus sumber-sumber dana bank.
Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tapi juga berasal dari uang orang lain, uang pihak lain yang dititipkan pada bank dan sewaktu-waktu dapat diambil sekaligus maupun secara berangsur. Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank. Sedangkan dana bank tidak mempergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern adalah dana yang bersumber dari dalam bank, seperti setoran modal atau penjualan saham, pemupukan cadangan laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini sifatnya tetap, dan dana dari sumber ekstern adalah dana yang bersumber dari luar bank atau pihak ketiga, seperti deposito, giro, galmani, dan lain-lain. Dana ini sifatnya sementara atau harus dikembalikan. Modal sendiri bank atau equifond adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri, terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Kepada para pemegang sahamnya, cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Cadangan sangat diperlukan oleh bank, terutama antisipasi apabila terdapat kerugian di masa yang akan datang. Cadangan yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari. Cadangan tersebut dapat ditingkatkan dengan meningkatkan laba bank setiap tahunnya. Besarnya cadangan akan berpengaruh pada besarnya modal bank. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Sebenarnya dalam prinsip ilmu manajemen modern, suatu badan usaha yang dianggap sukses dalam konstelasi perekonomian dan perdagangan adalah badan usaha yang dapat secara optimal memanfaatkan dana permodalan dari sumber luar. Misalnya bagi perusahaan industri di mana modal usaha yang terbesar adalah justru berasal dari kredit bank, di mana modalnya itu sendiri hanya bersekitar 10-20% saja. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut, seperti contohnya dana dari modal sendiri, atau sering disebut juga sebagai dana dari pihak pertama, yaitu dana dari modal bank sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Selanjutnya dana pinjaman dari pihak luar, atau sering disebut dengan dana dari pihak kedua. Dan ketiga, dana dari masyarakat, atau sering disebut dengan dana dari pihak ketiga. Dana dari modal sendiri atau dana dari pihak pertama, dana dapat hilang.
Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.